suka keringatan juga. Katanya kalau suka keringatan itu, keringatan hidungnya pecemburu ya, Uni? Artinya cantik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Unrifa, dan rekan saya. Masuk, Dek. Ya. Rekan saya Lisa, di sini kami ingin memperkenalkan salah satu metode belajar yang cukup menarik di platform TikTok, metode belajar mengajar yang alhamdulillah semoga selalu dirahmati oleh Allah. Mohon maaf saya, makasih ya Dek. Ya panas ya. Duh. Oh iya. Makasih Aras. Ya ini sarapan nih. Ya. Perasaan abang ini, jangan gitulah bang. Ya jadi terima kasih. Mungkin kelewat. Oke. Jadi kami akan memperkenalkan salah satu metodologi belajar berdasarkan pengajaran yang diberikan kepada saya ketika saya masih di Prodi Pendidikan Agama Islam. Salah satu metode belajar mengajar yang boleh diterapkan oleh kita sebagai manusia yang berpikir adalah dengan critical thinking dan juga deep dialogue. Deep dialogue itu artinya adalah melakukan dialog dalam secara internal, komunikasi yang dalam antara satu pihak dengan pihak lain. Qadarullah, saya diizinkan oleh Allah menjadi pendiskusi lintas agama, di mana saya mengedukasi umat non-muslim dari apa yang saya pelajari untuk mencoba menjawab pertanyaan mereka. Dan teman-teman, salah satu room dialektika atau dialek lintas agama yang kami buka dan kami upayakan semakin profesional, semakin ke depan, semakin akademik. Salah satunya adalah room dialognya Dayak Mu'alaf. Sebelum saya menceritakan kronologis pelaporan terhadap diri saya dikarenakan menyampaikan kebenaran ini dan saya dilaporkan, saya ingin berkenalan dulu dengan saudari Mu'alaf yang cantik ini. Ini juga menjadi motivasi bagi saya semakin ingin belajar lagi mendalami Islam dan mengajarkannya kembali supaya banyak wanita-wanita soleha hadir dari kalangan orang yang tadinya non muslim kemudian menjadi contoh yang bisa ditiru nih buat saudari-saudari muslimah. Apa itu? Ketakwaannya kepada Allah ketika dia sering melafazkan kalimat-kalimat mulia ya. Bahkan saya belajar itu dari adinda saya ini. Bayangkan Unirifa yang selama ini keras dalam berdiskusi karena menghadapi kiamat, menghadapi Sophie Kutul, menghadapi penista-penista agama. Keras dan sangat-sangat tidak bisa menerima karena Tuhan saya dihina. Belajar kelembutan dari saudari saya ini. Maka ibaratkan dalam ranah dialektika, saya belajar mereka saja loh mu'alaf, mereka saja loh baru, ngelek ya, melek, maaf melek. Mereka saja loh baru mu'alaf, mereka saja baru mengenal Allah, tapi bahasa mereka ini santun dan luar biasa indah. Ya. Jadi kalau seandainya ada mu'alaf yang agak keras itu normal, wajar. Kenapa? Karena mereka pun masih dalam proses belajar. Tapi Masya Allah, dari Adinda ini yang baru belajar, baru berapa lama mu'alaf Adinda? 2 tahun Uni. 2 tahun, saya 37 tahun jadi Islam. Tapi saya belajar kelembutan dari beliau ini. Masya Allah, tabarakallah. Setiap lisannya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi artinya kita sebagai umat Islam yang dari lahir kecil, dari lahir Islam, itu ternyata juga harus banyak belajar kepada mereka yang dipanggil oleh Allah. Seperti mu'alaf ini. Ya, bagaimana cara menjawab ujaran kebencian? Saya mendapatkan belajarnya dari adinda saya yang mu'alaf juga namanya Nona Cebong. Salah, Nona Cebi, dia ada di sini tuh. Ya, udahlah cantik, baik. Saya nggak apa-apa deh. 1 Cebi diganti 1000 Utiwati Mena atau 1000 Darni. 1 Lisa diganti dengan 1000 Rasmi. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Ikhlas saya. Cebi, salam kenal. Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Iya, Cebi ini salah satu. Ya, Cebi ini salah satu pawang saya. Dan ada Bang Ferry juga di sini, mu'alaf juga, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Ferry. Ya, Ferry itu. Ferry juga adalah
orang mualaf yang bisa kita belajar secara sistematika dia menjawab diskusi lintas agama ini keren-keren nih mualaf-mualaf ini. Mualaf-mualaf ini Masya Allah saya belajar kepada mereka. Belajar cara menjawab pertanyaan ujaran kebencian dari Cebi, belajar cara lembut bersikap dari Lisa, belajar supaya critical thinking dari Ferry. Kurang apa Islam itu? Maka dengan ini saya memutuskan sebagai bentuk kecintaan saya kepada ilmu Islam, saya kuliah untuk menambah wawasan, menambahkan apa namanya, supaya saya lebih upgrade value, ya. Jadi saya di circle orang-orang ini menjadi semakin baik. Tadinya saya bersikap keras kepada orang-orang oten yang menghantam agama Islam dengan dogma-dogma mereka. Saya belajar lembut kemudian dengan mereka ini bahwa bisa jadi orang yang tadinya keras itu, membenci Islam itu menjadi saudari saya seperti Cebi dan juga Adinda ini. Insyaallah, Itu terjadi dulu. Nah, sebelum kita bicara tentang pelaporan saya, dan ini juga akan di-live-kan di YouTube. Teman-teman, sahabat Unirifa, sahabat Bamtri Channel, sahabat Julius, ya. Edukasi dan apa yang kami sampaikan ini motivasinya adalah untuk mengedukasi publik supaya tidak gampang terprovokasi, tidak gampang maksudnya mengkafirkan itu memang apa ya, memang itu memang dari Islam ya, karena orang kafir katakan kafir. Tidak gampang membenci orang kafir, tidak gampang menghajar orang kafir, tidak berdakwah bil hikmah. Ini kita tingkatkan edukasi seperti ini. Baik, kita sapa dulu. Adinda Lisa, mungkin boleh perkenalkan namanya, kemudian motivasinya menjadi muslimah. Karena ini kita akan berbagi dengan teman-teman di YouTube, sahabat Bamtri, sahabat Julius, dan sahabat Unirifa. Ini jadi ceritanya saya ternyata diwawancara oleh Unirifa dan menjadi narasumber pada pagi ini ya, Masya Allah tabarakallah. Di luar dari ekspektasi tentunya ya. Masya Allah tabarakallah. Baik, dari channel mana saja tadi Uni? Sahabat Bamtri, sahabat Julius, sahabat Unirifa, gitu aja. Oh, sahabat. Sebenarnya channelnya bukan itu, tapi mereka konten kreator. Julius, Bamtri itu konten kreator Islam yang luar biasa, Masya Allah. Dan Julius belum menikah. Dan Julius itu belum menikah by the way. Mualaf keren, ganteng, cindo lagi. Ya. Jadi Julius ini adalah salah seorang yang mengajarkan saya untuk menjadi orang yang critical thinking, menganalisa dengan tajam dan akurat. Nah, inilah Julius orangnya. Coba typing teman-teman nama yang 3 orang tadi disebutkan oleh Bang disebutkan oleh Insya Allah ya. Bang Julius, terus siapa lagi satunya teman-teman? Julius, terus? Julius Bamtri, kalau Bamtri itu muslim, dia seorang dosen dia. Yang satunya lagi? Sahabat Unirifa, sahabat Julius, sahabat Bamtri, itu aja sih yang ini isi kontennya gitu. Oh. Oke. Masya Allah, ini dulu aja ya kalian ya. Sambil di tap-tap layarnya dulu teman-teman, naikkan 100. Ya, intinya kami di sini ingin menunjukkan bahwa inilah Islam sesungguhnya. Baik, Adinda Lisa, kenapa Adinda yang pintar ini enggak, saya nggak pintar Uni. Mohon maaf, saya nggak pintar, saya cerdas. Kenapa Adinda yang cerdas ini dan tidak licik seperti ular ini ya, tidak licik seperti ular kan? Ya, tidak cerdik seperti ular. Kenapa Adinda ini bisa memilih way of life-nya adalah dinul haq yang bernama Islam di bawah Muhammad ibnu Abdullah. Sebelumnya nanti kita bahas pelaporan Uni ya, Dek. Ya, tapi sebelum itu ini juga pembelajaran bagi kita bersama supaya kita lebih mengupgrade value. Baik, silakan dijawab Adinda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah tabarakallah. Ini jarang-jarang saya sharing dengan Uni ya, dan menjawab pertanyaan Uni seperti itu. Bahkan saya sering sekali tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saat di atas komal seperti itu. Bahkan saya tidak segan-segan untuk menurunkan bagi orang yang keluar dari tema yang telah saya tuliskan di atas budaya Kalimantan Mualaf seperti itu. Baik, sebelumnya saya
saya dari mereka lebih mengenal saya seperti yang saat ini, yaitu mu'alaf. Saya memilih Islam. Seperti ketika saya mempelajari tentang Islam, ya, saya merasakan ada yang berbeda di situ. Walaupun saya tidak paham, saya sempat opnam, ya, sampai di infus, 3 botol infus, karena tidak memahami arti dari Al-Quran tersebut. Saya tidak paham dengan apa yang diucapkan di dalam Al-Quran itu, karena tingginya, menurut saya tinggi sekali bahasa Al-Quran itu. Tapi ternyata bukan bahasa Al-Qur'annya yang tinggi, tapi sayanya lah yang terlalu minim ilmu. Sayanya lah yang tidak paham dengan isi dari Al-Qur'an itu. Sebelum saya meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada saya dan untuk memudahkan saya, mengajari saya membaca Al-Qur'an, mengajari saya memahami isi dari Al-Qur'an itu, mengajari saya mengamalkan Al-Qur'an itu. Itu saya sampai sakit, teman-teman, selama 2 minggu. Nah, tapi ada keinginan yang sangat dalam saya mempelajari Islam itu, teman-teman. Sebelum saya membaca Al-Quran, sebelumnya saya pernah berdoa begini di depan patung. Jadi, ya Tuhan, jika Engkau Tuhan yang pantas saya sembah, bimbing saya untuk menyembah-Mu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak, yang pantas untuk saya sembah, maka Tuhan yang mana lagi yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya, tunjukkan saya. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah menuntun saya untuk membaca Al-Quran. Nah, sampai juz kelima saya membaca Al-Quran itu, saya jatuh sakit karena tidak paham dengan Al-Quran yang saya baca. Karena Al-Quran itu, teman-teman, bukan tulisan manusia, tapi itu firman-Nya Allah. Kita membaca buku, mohon maaf, saya ambil buku, ya. Buku The Secret ini, semua versi The Secret ini saya sudah baca, teman-teman. Satu buku ini saya hanya 2 hari bacanya. Setelah itu saya mau baca lagi, saya tuh udah bosan bacanya, teman-teman. Tapi kalau Al-Quran kita baca, tidak ada kata bosan. Semakin sering kita baca Al-Quran ini, semakin nikmat di dalam hati kita. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Saya tidak paham, tapi saya ada keinginan membacanya. Dan sampai juz ke-9 saya baru pelan-pelan belajar untuk menutup aurat saya. Itu pun saya sudah dikatakan gila saya, Uni. Karena ya dulu Allah. itu orang bisa dikatakan ODGJ. Iya. Ini Uni ingat ayat Markus loh. Yesus itu dikatakan ODGJ loh, Dek. Betul. Ini bacakan dulu ayatnya ya. Maaf ya, ini kita biar kita nggak dibilang ini ya. Bukan hanya Yesus, tapi baginda Rasulullah SAW itu juga dikatakan gila. Bahkan saat beliau masuk ke Taif, itu dilempari batu sampai berdarah-darah. Iya. Bahkan Malaikat ini mengatakan Gunung Sinai ya, Uni ya. Kalau Uni kan sering baca Bible. Uni ini kan sering baca Bible kan. Jadi Uni kan pembelajar otodidak karena Uni nggak mau ditipu pendeta-pendeta karena Uni kan diskusi lintas agama. Jadi Uni nggak mau dengar gitu aja. Jadi Uni dapat ayat ini, Dek. Nah, kalau tafsirnya kan mereka tuh kalau yang Protestan tuh sola scriptura, Dek. Mereka mengaku punya Roh Kudus masing-masing. Jadi ya satu ten menjawab nanti ya terserah dia lah. Tapi kalau Katolik dia punya magisterium sama tradisi suci. Saya ralat sedikit. Ini ya saya tanggapi ya. Kenapa harus disangkut pautkan? Kenapa disamakan dengan ajaran agama yang lain? Saya Lisa WR, saya bukan pendebat. Saya lagi wawancara dia kok. Ya. Saya lagi wawancara. Saya yang menyangkutkan dengan Bible karena saya pembaca Bible. Masa saya baca Bible tiap hari nggak boleh mengutip? Ini kenapa sih umat Kristen ini ya? Lama-lama saya heran loh sama kalian. Oke, saya luruskan. Kalau Uni ini dia adalah pendebat lintas agama yang tentunya beliau juga pelajar ini ya. Kristenologi ya, ini ya. Jadi beliau ini memahami terkait tentang itu. Jadi dan beliau mewawancari saya, wajar aja beliau mensangkut pautkan terkait hal itu. Karena itu bidang beliau. Tapi jika saya nih loh, dibaca Bible bagus-bagus, nggak kurangin satu apapun. Kalian bilang saya penghujat, kalian laporin. Mau kalian itu apa? Kami diam gitu. Ketika kalian hujat Nabi kami diam. Ngajar memang kalian ini penghujat kalian. Sebenarnya bukan ini ya menghujat Nabi kita atau bukanlah aja menghujat, nggak boleh. Ini ilmu yang telah Uni pelajari. Jika Uni tidak transfer ke kita, bagi kita yang kurang pemahaman, kurang ilmu ini,
Nah itu sayang teman-teman. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Sebermanfaat-manfaatnya diri kita adalah untuk kebermanfaatan orang lain. Dan ilmu masa Uni diancam-ancam dek, katanya mentang-mentang Polda Sumut orang Kristen mungkin ya dek, di typing Uni lagi baik-baik ngomong, kan bisa jadi disaksikan dek Uni diancam sama si Dosma kan. Enak aja mereka disemena-mena hidupnya ya, mentang-mentang mereka mengaku anak Tuhan, diancam-ancam Uni supaya Uni berhenti diskusi lintas agama, padahal banyak tuh Ovid suka di tempat kita. Kurang ajar kali loh mereka ini loh. Uni bacakan dari ayat tadi nih. Ya, sama seperti ya Allah, terluka banget hati, tersakiti banget loh Uni loh dengan orang Kristen ya, ini katanya ajaran kasih. Gitu ya, kalian jangan gitu. Uni ini kuliah loh Uni dihujat. teman-teman. Benar tahun Uni belajar loh deh. Bayar mahal ya kan. Dan ya kita di sini dibagikan Uni ilmu yang telah beliau pelajari dan membayar mahal itu secara cuma-cuma. Masya Allah, itu sangat kejam kali loh deh. Beruntung dan bersyukurlah kita. Kejam kali loh mereka dek, masa mereka bilang tangkap Lipa. Emang Uni ini tersangka. Uni ini perbuatannya tidak menyenangkan loh dek. Uni jadi kemana gitu. Astagfirullah. Seolah-olah ini harus dihentikan untuk berbicara tentang kebenaran. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi ketika Lisa itu dikatakan ODGJ dek, itu memang begitu dek. Tokoh-tokoh hebat di agama Kristen sendiri, Tuhan mereka sendiri dek ya, itu dibilang tidak waras lagi dek, bahkan sama keluarganya. Markus pasal 3 nomor 21 nih bacakan ya. Bang Ardi mau jatuhin waktu kaum kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi dek. Bayangkan loh. Keluarganya aja mengambil dia loh karena dituduh tidak waras. Apalagi Lisa yang orang biasa dianggap tidak waras, orang Nabi Muhammad dianggap tidak waras, Yesus tidak dianggap tidak waras. Jadi kalau kita dianggap tidak waras dek, belum tentu kita ini tidak benar ya. Artinya belajar kepada Yesus dek. Yesus itu adalah Tuhan yang bertuhankan karena dia pernah bilang nih, aku akan pergi ke jangan sentuh aku karena aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ini buat umat Kristen kalian kalau seandainya nggak tahu ayat ini kalian baca ya supaya kalian lebih semakin memahami kitab suci kalian ya. Kalau doktrin kalian tuh saya nggak peduli dengan doktrin kalian, itu kan asumsi kalian, konsepsi kalian beda-beda, ada oneness. Kalian jangan bikin saya menangis loh. Saya ini orangnya lemah lembut. Belajar dari Lisa saya ini sangat mudah tersakiti loh sekarang loh. Saya kalau lihat kalian kejang-kejang itu saya sedih. Tadi ya, Uni, iya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkanlah hati kami. Iya. Uni yang sedih ini dek, Uni sedih bukan di mereka hujat Uni. Uni sedih kenapa mereka ini tidak mau baca kitab mereka ya, sampai mereka kaget loh. Yesus itu ternyata pernah dituduh ODGJ. Nah mereka kaget tuh, mereka nggak tahu di kitab mereka tuh ada ayat itu. Alhamdulillah kan berkat Uni bacakan, ya kan? Mereka jadi tahu, harusnya mereka bersyukur, berterima kasih kepada Uni. Karena Uni baca kitab mereka. Uni aja bangga loh baca kitab mereka loh. Uni ada yang typing katanya kan, kaum buta huruf. Jadi maksudnya itu kan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buta huruf. Saya ingin bacakan di sini. Saya baca boleh? Tapi agak nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan tentang Muhammad guru terbaik. Jadi di sini bagi umat Islam, Muhammad itu adalah guru terbaik. Ini agak panjang ya teman-teman ya. Kita sambil belajar, sambil membaca, saya juga sambil meralat kembali kekurangan saya gitu ya. Oke, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini buku sebenarnya teman-teman, tapi saya suka mengawalinya semuanya dengan bismillah. Warisan para nabi dan peninggalan para rasul adalah ilmu, teman-teman. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala disembah dan ditambahkan, ditinggikan, ditegakkan. Dengan ilmu Jibril turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ilmu juga syariat Islam itu dikenal. Ya. Sehingga halal dan haram pun dapat dibedakan. Dengan ilmu bangunan iman dan ihsan menjulang tinggi. Tata cara ditunjukkan secara sunnah. Beliau disaruhkan. Ilmu menjadi
ilmu menjadi obat untuk penyakit dan penawar untuk keraguan. Nah, jadi ilmu itu menjadi obat dan penawar untuk kita yang keraguan, teman-teman. Jadi perbanyaklah ilmu seperti itu ya. Nah, ini akan merumus, akan menyambung dengan tadi yang dikatakannya buta huruf ya, seperti itu. Ilmu dapat menghancurkan syubhat, menghalangi syahwat. Ya, jadi kalau orang yang tidak mampu menghalangi syahwatnya, menahan syahwatnya dan syubhat itu orang-orang yang tidak berilmu, seperti itu ya. Memperbaiki hati kita. Jadi kalau kalian belum bisa memperbaiki hati, berarti kalian belum berilmu, seperti itu ya. Serta membuat ridho sang Khalik, yaitu membuat ridho sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dengan ilmu, hujah ditegakkan dan ditujukan pun diketahui. Cukuplah ilmu memiliki kemuliaan bahwa kata pertama yang turun dari langit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah bacalah. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwasanya Rasulullah itu buta huruf? Sementara kalimat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah bacalah. Berarti di sini kalian bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah itu bukan buta huruf, itu hanya perumpamaan. Dan itu yang harus kalian pahami, seperti itu. Yang buta huruf adalah kalian yang sebenarnya, karena kalian tidak bisa menerima kebenaran dan tidak tahu apa yang kalian baca. Itulah buta huruf yang sebenarnya. Tapi dek, Uni bisa membuktikan loh dek. Kalau Yesus sendiri muridnya dikatakan dalam bahasa aslinya idiot loh dek. Iya, Uni boleh saya selesaikan sedikit ya, aja. Boleh. Nah, mantap ini saya. Bacalah. Kata ini menjadi bukti terbesar tentang keutamaan ilmu dan nilai pengetahuan. Jadi itu teman-teman, kalau kita mau melihat orang itu yang benar-benar tahu dengan tidak, mereka itu akan membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka memahami apa yang mereka baca, ya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon. Jadi itu tadi yang saya katakan teman-teman. Saat kita membaca itu pastikan dulu kita minta petunjuk kepada Allah, memohon, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ajarkan saya membaca buku ini, membaca Alkitab ini, membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Ajarkan saya memahami Al-Quran ini, Alkitab ini dengan baik dan benar. Ajarkan saya mengamalkan Al-Quran ini, Alkitab ini dengan baik dan benar. Memohon dulu kepada Allah. Jangan kalian sombongkan diri kalian, merasa kalian lebih hebat daripada Allah, sehingga kalian membaca tanpa kalian meminta izin, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman, itu dulu. Oke, silakan Uni dilanjut. Ya, jadi kalau mereka menuduh ya, ini lucunya orang-orang Kristen ya. Mereka bilang Nabi Muhammad buta huruf. Padahal Nabi Muhammad ya, itu menjadi pemimpin. Dan lagi pula Nabi Muhammad dihormati dan berhasil mengislamkan kampung halamannya. Tapi mereka nggak mau diingatkan kalau Tuhan mereka atau Yesus itu bahkan tidak bisa mengkristenkan Yerusalem loh. Padahal udah turun ke bumi loh pada Tuhan satu itu. Ini kan menjadi pertanyaan komparasi kan. Terus tahu nggak? Yesus sendiri itu memilih muridnya itu orang idiot, tertulisnya bahasa Yunani ini. Adik lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 13. Uni liatin ya. Nih. Uni liatin data-datanya ini. Nah, nih ya. Nih teman-teman kalau mau lihat nih. Kalian ini Kristen ini kan agama yang kitabnya tuh terjemahnya punya versi banyak teman-teman ya. Tolong di ini dong si Dosma biar tahu si Dosma, panggil si Dosma lah ke sinilah. Biar si Dosma belajar di sini tentang Bible-nya, biar nggak cuma lapor-lapor aja dia. Ya dia mau mengintimidasi orang yang belajar. Pengikut si Dosma ini di di record aja, nanti kirim ke dia gitu ya. Yang pengikut kirim ke Dosma ya, bilang sama Dosma. Dosma, ini kenapa saya hadir? Karena banyak orang Kristen menuduh Nabi saya buta huruf. Padahal Nabi saya itu buta huruf bisa juga maknanya adalah belum pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Nah kalau beliau memang tidak bisa membaca, masalahnya apa? Kenapa? Kenapa saya katakan tidak masalah? Karena bahkan Yesus Tuhan kalian pun memilih murid-murid yang tidak terpelajar, bahkan idiot. Nih, di sini dikatakan nih. Kita lihat terjemahan lama deh. Agak blur ya. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, itu serta pula tampak
tidak terpelajar dan orang-orang bersahaja. Ya kan? Kan tidak terpelajar tuh. Tuh tidak terpelajar tuh murid Yesus. Lalu kalau kita lihat yang tidak bersahaja ini apa katanya? Kata-kata apa? Idiot. Ya ampun, ini kalau kami Islam ini udah penghinaan ini, masa Tuhan kalian memilih rasul-rasulnya idiot. Sementara rasul kami Rasulullah SAW ummi, itu tidak sama dengan idiot. Ya, buta huruf itu bukan berarti idiot. Orang dulu nggak bisa baca emangnya idiot. Nah ini idiot. Ini idiot nih. Kalian harus tahu loh, teman-teman, Allah sudah mengatakan bahwasanya mintalah ilmu itu kepada Allah. Karena pemilik ilmu itu adalah Allah, teman-teman. Jadi Allah itu maha bisa. Tak ada satupun yang Allah tak bisa. Apalagi hanya untuk mengajar orang yang buta huruf atau misalnya tidak bisa membaca, tidak baca. Itu kalian harus paham itu. Dan di sini sudah dikatakan. Padahal, Dek. Ya, ayat 20 ya. Surah 20 ayat 111, teman-teman. Bahwasanya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untuk kepadaku. Kenapa disuruh Allah meminta ilmu? Jadi Rasulullah itu meminta ilmu kepada Allah, apa sih yang Allah nggak bisa gitu, termasuk kalian juga, dan saya juga tadi sudah mencontohkan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, apa yang Uni Ripa sampaikan di sini, itu karena Allah, teman-teman. Allah yang mengajarkan ilmu itu kepada kami. Nah, kalian itu bersedih hatilah karena Allah tidak memilih kalian dan tidak mengajarkan ilmu yang baik kepada kalian. Makanya kalau belajar, minta sama Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ilmu, dan minta perlindungan dari keburukan diri sendiri, dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari lisan-lisan yang kotor. Minta perlindungan kepada Allah, libatkan Allah dalam segala hal apapun. Seperti itu yang harus kalian pahami. Iya, saya katakan kasihan saya sama kalian ya. Itu. Yang lucunya mereka tuduh Nabi kita buta huruf, mereka ketawakan, ya kan? Tapi mereka tidak mau membaca Kisah Para Rasul pasal 4/13. Tuhan mereka, yaitu Yesus, memilih murid-muridnya atau rasul-rasulnya itu dari orang-orang idiot. Dari bahasa Yunaninya idiot. Aneh kan mereka ini? Maksudnya kenapa ya? Mereka ini kenapa ya? Inginnya menghujat agama Islam saja. 150, teman-teman. Ya. 149. Mereka ini hanya ingin menghujat agama Islam saja. Tapi mereka tidak terima dengan komparasi kita mempertanyakan, lah, Nabi kami kan buta huruf. Anak saya kemarin itu umur kelas 2 SD tuh nggak bisa baca. 6 bulan kemudian bisa baca. Artinya adalah membaca itu bukan skill yang membaca itu bukan cacat ya. Ingat ya. Membaca itu skill yang bisa ditambahkan. Rasulullah meminta ilmu kepada Allah. Apakah menurut kalian sulit bagi Allah mengizinkan Rasulullah bisa membaca? Tentu tidak. Tapi masalahnya adalah tidak ada guna bagi Nabi Muhammad membaca kitab suci terdahulu. Karena beliau pembawa kitab Al-Quran. Kenapa? Manusia bisa bercampur nanti. Maka supaya tidak tercampur, maka Rasulullah memang, apa kepentingan Rasulullah belajar membaca, belajar menulis? Apa kepentingannya? Dia punya penulis. Kalau mau tulis surat, dia bisa punya penulis. Tapi kalian pikir Nabi kami tidak bisa membaca? Jangankan membaca, pergi berjumpa Allah saja dimampukan Allah, apalagi cuma bisa membaca. Jadi kalian jangan memframing, menuduh Nabi kami, nanti saya tampar kamu dengan kitabmu, kamu bilang, kawan-kawan, aku dilapor, kawan-kawan, aku tidak menghujat kawan-kawan, aku ditangkap polisi kawan-kawan, kamu bisa marah, jangan dalam binjai kawan-kawan. Dan kawan. Itu yang kalian lakukan. Seperti si Rudi Simamora. Monolog menjelaskan agama orang lain. Saya tidak perlu menjelaskan kitab kalian. Kalian harus paham apa arti membaca dan menafsir. Membaca itu membacakan yang tertulis. Kalau lama-lama membaca Bible itu penistaan agama, kalian jangan jual Bible lah. Justru saya ingin membaca ini, kalian yang menjelaskan. Di sini tertulis kata idiot. Apa maknanya? Jelaskan sama kalian. Fasara itu mengeluarkan makna. Ya. Kalian saya komparasi ketika kalian katakan, Nabi kami, nabinya tidak bisa membaca, nabinya buta huruf. Tahu-tahu pertanyaan saya, kalau kalian merasa tidak menerima nabi yang buta huruf, kenapa kalian menerima Tuhan yang mohon maaf? Mohon maaf nih. Nah ini lagi nih, memilih rasulnya idiot. Nah kan lucu. Siapkan kuping. Lucu. Ini supaya kalian critical thinkingnya terbangun. Fitnah pula, bapakku kok terfitnah. Ini orang-orang yang tidak berjiwa besar menerima. Baca kitabmu dulu, kau cari bahasa aslinya.
kata idiota itu diterjemahkan ke kata orang yang bersahaja di TL. Ya. Nomor ininya strong numbernya 2399. 2399. Di TB sudah tidak ada lagi strong number itu. Hilang. Uni, saking bersemangatnya kita, saya lupa loh menyapa sahabat Uni Rifa, sahabat Bang Julius, dan juga sahabat Tri tadi ya, untuk perkenalan. Masya Allah, tabarakallah. Ini salam dahsyat untuk sahabat Uni Rifa, sahabat Bang Julius ya, dan sahabat Pak Tri. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah. Iya. Lucu sekali. Enggak, mereka ini, mohon maaf ya, jangan kalian mentang-mentang kami mayoritas ini ya, kami mayoritas ini Islam, lalu ketika kalian mentoel-toel agama kami bereaksi, kalian pikir kami ini jahat. Kami mereaksinya pun dengan bentuk argumen sebagai bentuk komparasi apple to apple. Ya, saya tidak pernah menghujat Yesus, saya tidak percaya Yesus mati terkutuk. Saya tidak percaya bahwa Yesus itu mengaku-ngaku dirinya Tuhan sehingga dia layak dimatikan oleh orang Yahudi. Saya bahkan tidak percaya bahwa Yesus disetarakan dengan domba. Tidak. Nauzubillah min dzalik. Rusak keimanan saya kalau saya katakan para nabi itu setara dengan domba. Rusak keimanan saya kalau saya katakan nabi saya mati terkutuk. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kalian mengimani itu kok kalian marah? Kan kalian yang percaya begitu. Kalau Yesus itu mati terkutuk karena mati disalib dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus itu menanggung kutuk kalian. Kenapa ketika kami ungkapkan ke publik dan kami tidak terima kalian menangis, merintih? Lucu. Jadi seolah-olah kalian ini adalah orang yang ingin menghabisi orang lain karena ketersinggungan kalian, karena orang ungkap bagaimana doktrin kalian secara konsekuensi logik. Ya, saya akan berhenti mengkomparasi kalau kalian tidak lagi menghina nabi saya. Tapi selagi kalian menghina nabi saya, terus kalian bersuruh saya berhenti diskusi lintas agama secara baik, terstruktur, terukur, dan teratur. Yesus itu baik, Kakak. Yesus itu memang baik. Aja. Itu Yesus baik. Yesus. Ya, Yesus itu baik. Yang tidak baik itu yang menceritakan bahwa Yesus itu tidak baik. Contoh, mengatakan Yesus itu marah-marah. Ya, dalam Islam itu la takhdab walakal jannah. Janganlah marah, surga bagimu. Yesus marah-marah di dalam kitab kalian dituliskan. Kalau bagi saya tidak percaya itu. Bagaimana mungkin saya percaya Yesus yang adalah seorang Tuhan menurut iman kalian tiba-tiba membongkar-bongkar orang yang lagi jualan? Emang nggak bisa kooperatif baik-baik pertama. Kalau nabi saya jelas. Bahkan kalau mau berperang pun ada dulu tawaran dulu. Ini loh Islam. Jadi ketika kalian bilang Yesus baik, justru kami akui Nabi Isa alaihissalam itu perkataannya bagus. Bahas agama kalian sendiri, Kakak. Jangan bahas agama orang lain. Maaf, saya seorang kristolog. Lanjut, Uni. Saya mau jadi teolog. Saya ini ingin jadi teolog. Jangan halangi cita-cita saya jadi teolog. Sudah terlanjur saya mencintai ilmu agama-agama ini. Saya sudah terlanjur belajar Konsili Nikea. Belajar siapa itu Agustinus, siapa itu Theophilus. Saya sudah terlanjur, jangan hentikan ilmu. Kalian berani-beraninya menghentikan saya belajar, saya lapor kalian ke Komnas HAM. Komisi. Enak aja saya dilarang-larang untuk mencintai ilmu. Saya mau jadi menteri agama. Kan atau kalau saya ingin jadi menteri agama, saya akan meluruskan orang Kristen. Dengar ya, Lisa, ini pernah kejadiannya Lisa. Uni meluruskan akidah orang Kristen yang tersesat, Dek. Dia menjelaskan Tritunggal, Dek, kan ada di videonya beredar banyak, Dek. Salah satunya Mikana, Dek. Jadi jadi agama Kristen ini kan gini, Dek. Dulu waktu zaman Athanasius kan diterima doktrinnya homoousius, setaranya Bapa dengan Yesus. Pada abad-abad Konstantin menjadi kaisar. Terus meninggoikan Konstantinnya, digantikan sama anaknya kan, Dek. Baru Athanasiusnya itu diasingkan, Dek. Ajaran Arius yang waktu itu diterima, Dek. Maksudnya menjadi mayoritas gitu loh. Nah, jadi sekarang Tritunggal ini dalam bahaya, Dek.
Kenapa Uni bilang Tritunggal bahaya? Karena di TikTok ini yang banyak oneness di ajaran Sabelian mengatakan bahwa Yesus dan Bapa satu pribadi. Yang mati di tiang salib adalah Bapa. Yang lahir dari Bunda Maria ya adalah Bapa. Siapa contohnya adalah Mikana, dan ini divalidasi oleh pendeta MYM, pendeta Tritunggal. Jadi pendeta MYM sedang bergelut dengan orang-orang Tritunggal. Pak Joshua Teu tuh, orang oneness tuh. Nah, tapi mereka tuh dikatakan bidat. Jadi Uni ini mau jadi menteri agama nih. Uni mau meluruskan orang Kristen yang Tritunggal ketika menjelaskan imannya kepada kita. Kau Tritunggal macam siapa yang kau bawa? Mana ada Athanasius pikirannya begitu. Kamu tahu tidak? Ada kemudian dimunculkan perisai Trinitas. Uno substansi tres persona non separate. Satu substansi, tiga persona, tidak terpisah. Satu substansinya, satu hakikatnya. Apa hakikatnya? Allah. Tiga pribadinya, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tidak terpisah. Ini doktrin mereka. Ketika mereka jelaskan ke Uni, ya Tritunggal itu sama seperti Uni. Di rumah jadi ibu, di luar jadi dosen, di kantor jadi direktur. Itu namanya aliran monarki modalisme yang dibawa sama Sabelianus. Makanya belajar sama saya. Kalau nggak belajar sama pendeta kalian, kalau kalian nggak mau belajar sama saya, kalian nggak ngerti itu Tritunggal. Giliran saya luruskan Tritunggal mereka malah marah sama Uni, Dek. Uni bilang kan di Komal Mikana, kamu oneness, dia bilang. Kamu bilang saya oneness, dikik Uni kan. Pertamanya dia masih berteman tuh sama Lina Wijaya kan. Tiba-tiba, Dek, Lina Wijaya bertengkar sama Mikana, saling membidatkan. Si Joseph aja tuh bilang si Mikana tuh bidat. Lucu loh mereka nih. Tahu loh, Uni kan yang apa sih? Agatha ya namanya. Agatha penghujat. Kenapa Uni bilang dia penghujat? Dia fitnah. Si Elia. Elia laki-laki. Agatha sama Elia itu beda. Yang rambut pendek sini siapa sih? Beda lah. Si Agatha. Yang rambut pendek gitu. Yang kayak cowok tuh Elia. Yang kayak cowok. Yang cewek, tapi rambutnya segini. Agatha. Yang mukanya kalau pas dilihat di TV itu agak ya maksudnya ya namanya pakai filter ya, tapi ya maksudnya Uni pikir dia kan suka ngejek-ngejek tuh. Uni kalau ngejek sama orang cantik kan Uni ikhlas. Apa sih namanya? Materi-materi dia, tema-tema dia. Dia penghujat. Uni bilang dia penghujat. Dia udah dilaporkan enggak? Dia udah dilaporkan. Itu dapat enggak, apa sih yang mereka dapatkan di situ loh? Enggak ada. Dia udah dilaporkan kok, Dek. Enggak ada edukasi. Kita udah bukti. Enggak, dia udah dilaporkan. Dia udah insyaallah dia udah dilaporkan. Tapi yang untuk yang non muslim saya lihat di situ tidak ada mengedukasi juga loh. Justru itu meracuni otak kalian loh. Itu membuat terkontaminasi akal sehat kalian. Itu yang saya lihat loh. Dari video-video dia, dia mengajarkan ketidakbaikan. Dia penghujat. Dia penghujat. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab binti Jahsy karena berpakaian seksi. Itu fitnah loh, itu nggak ada literasi dimanapun loh. Dan dia udah dilaporkan. Iya. Dan dia udah dilaporkan. Dia insya Allah LP-nya udah mudah-mudahan dia nggak urus paspor ya ke luar negeri. Biasanya gitu deh. Kalau orang Kristen yang jadi apologet ini, coba bisa dengarkan cerita Uni. Uni ini pengalaman loh. Uni ini punya bukti-bukti. Para apologet Kristen. Tunggu dulu Uni, Lisa mau nanya. Monolog itu apa sih Uni? Monolog itu ya menjelaskan. Kita tidak menjelaskan Kristen di sini. Kita justru mengkomparasi typingan. Gini ya, Uni menjelaskan. Biarin aja, biarin nggak usah NJINJ katanya. Biarin. Mereka tuh kasar-kasar di bawah memang gitu. Ya, Gini ya, Lisa dikasih Lisa Uni bilang ya. Semoga si Agatha ini Agatha kok jangan urus paspor. Ya jangan kabur kok ke Jerman, jangan kabur kok ke luar negeri seperti Paul Zong, Taipudin Ibrahim yang kabur ke luar negeri ke Amerika Serikat telah menghujat ya, jadi DPO, Paul Zong jadi DPO, Suntini di Amerika, Topi Kutul entah di mana, si Kiamat kabur entah kemana, kalian tukang kabur ya, nggak bertanggung jawab sama ucapan kalian. Dengar ya, si Agatha sudah dilaporkan, insya Allah mudah-mudahan dia nggak cepat-cepat urus paspor ya, karena orang Kristen takutnya nanti pendukung-pendukung dia dikasih duit donasi terus, ayo Agatha kamu kabur ke luar negeri, karena dia tidak bisa ditangkap lagi. Mudah-mudahan dia bisa mempertanggung jawabannya. Kata dia Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab karena Zainab seksi, kata kurang ajar banget muncungnya itu loh. Sementara kalau Uni bicara metodenya bertanya, ini contohnya kisah
Para Rasul pasal 4 nomor 13, kenapa kalian mengkritisi Nabi Muhammad yang buta huruf, tapi kalian tidak masalah dengan Yesus yang memilih murid yang ternyata di sini tertulis idiot. Nah ini kan pertanyaan, bukan menjelaskan. Nah terus satu lagi ya, dan yang paling parahnya adikku, ya mereka ini membahas Al-Quran dan Bible tapi nggak ngajak kita diskusi. Beda kalau kita kan kita tanya tuh, kita menjawab kita Islam. Jadi kita tahu kalau memang kita salah kita perbaiki gitu, kita minta oh maaf. Jelas. Tapi kalau mereka itu mencari pembenaran diri, bukan kebenaran ya. Oh ya, Uni kan akhir-akhir ini kan dituduh, Dek. Siap. Uni kan dituduh menghina Tritunggal Kudus mereka, menyamakannya dengan kelamin. Mereka itu emang kurang ajar ya, nggak tahu-tahu diskusi lintas agama, tiba-tiba Uni dituduh begitu aja sama si Dosma. Dosma sih nggak pernah masuk diskusi lintas agama. Alhamdulillah Pak JJ telah mengakui kalau itu dia yang pertama sekali. Bahkan Uni bilang loh Pak JJ minta maaf kata Uni. Udah suruh lo Pak JJ minta maaf. Pak JJ ini salah satu pendeta ya, entah jemaat, nggak tahu dia suka diskusi lintas agama. Udah suruh dia minta maaf ke publik ya, nih Pak JJ nih Pak JJ ya. Enak aja aku dibilang menghujat, udah tahu dia yang ngajarin tentang Tritunggal, awak pula yang dihujatnya. Mas Dimas lemparnya ini Mas Dimas, lemparnya paus gitu, singa gitu Mas Dimas. Kan Mas Dimas jarang masuk. Nah ini penting ya. Ini leader saya, dia sebentar Uni, saya kenalkan dulu. Ini ada leader saya Mas Dimas. Ya. Dia adalah founder dari bisnis digitalisasi dan beliau juga adalah salah satu founder di bisnis syariah perusahaan ternama di Indonesia, tentunya seperti itu. Dan beliau juga adalah marketing manager dari perusahaan ternama di Indonesia, itu marketing manager nasional ya teman-teman, insya Allah. Nah, dan insya Allah beliau ini yang akan nanti membina kita yang tadi rekan-rekan calon teman-teman saya, calon rekan-rekan bisnis saya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi urusan beliau masuk, mungkin beliau sudah keluar lagi karena beliau sangat sibuk orangnya. Insya Allah, tabarakallah. Ya, ini saya mau memberikan bukti ya. Ini bukti kalau konsep Trinitas satu batang dua telur itu diajarkan oleh orang Kristen sendiri. Sekali lagi saya dengarkan ya. Kalian yang kejang-kejang menuduh saya penghujat agama kalian, saya buktikan kalau orang yang pertama mengajarkan kami para apologet konsep Trinitas satu batang dua telur adalah orang Kristen sendiri. Silakan audionya. Yang dahulu asumsi yang tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk logika, tapi lucu banget ya. Jadi satu batang dua telur itu hanya asumsi. Jadi Mahadewa melanjutkan kalau yang jemput itu ya umat kata Mahadewa. Jadi itu lagi asumsi kan. Gitu. Tapi Pak JJ, jangan begitu gara-gara Pak JJ menjelaskan dengan asumsi liar. Kami umat Islam ini kan mengikuti cara berpikir kalian. Nah, saya mau ditangkap polisi gara-gara Pak JJ mengutip pernyataan Pak JJ dan menjelaskan kembali kepada orang Kristen ketika diskusi. Saya dilaporkan Pak JJ gara-gara Pak JJ pernah menjelaskan satu batang dua telur itu. Jadi saya mohonlah bantuan Pak JJ untuk meminta maaf. Tolong Pak JJ minta maaf di WhatsApp ini kepada seluruh umat Kristen supaya orang Kristen tahu bahwa penjelasan satu batang dua telur itu bukan dari saya. Nah, tapi Pak JJ minta maaf saja biar tenang di Indonesia ini. Bentar ya, saya kasih lagi, bentar. Itu dulu atau ya. Ada lagi? Belum, masih banyak. Bentar. Saya nggak mau dituduh-tuduh menista agama orang. Segala sesuatu Pak itu JJ, apa kabar? Pak JJ. Mohon maaf. Jadi kalau kita buang air kecil aja setengah-setengah tuh nggak enak. Jadi harus full ya. Seperti itu. Oke, lanjut nih. Saya tidak terima dipitnah sama Dosma ya. Saya akan laporkan balik Dosma karena pencemaran nama baik. Saya sebagai seorang pendiskusi lintas agama yang belajar dituduh. Saya akan balik laporkan Dosma pencemaran nama baik dan intimidasi di ruang publik. Ya, bentar. Pak JJ, apa kabar? Pak JJ masih ingat kan Tritunggal yang Pak JJ jelaskan satu batang dua telur itu? Iya riba, gue ingat juga dengan riba.
Ya, satu batang dua telur. Itu kan asumsi yang liar. Itu kan asumsi penjelasan Pak JJ mengajarkan kepada kami para pendiskusi sama Bang Dewa waktu itu kan Pak JJ ngajarin sampai videonya pun ada loh viral kalau nggak salah itu. Pak JJ ngajarin analogi memahami Tritunggal itu dengan cara umpamanya satu batang dua telur. Bener kan Pak JJ? Ingat itu kalau nggak salah Pak JJ diskusi sama Bang Dewa. Waktu itu aku ada nyimak. Pak JJ apa kabar? Pak JJ. Ini bukan. Tadi ulang bentar ya. Ingat kan Tritunggal Dua telur. Itu kan asumsi penjelasan Pak JJ. Tritunggal mengenai Tuhan yang Esa. Kita bagi simpel aja hari ini yaitu. Jangan begitu gara-gara Pak JJ menjelaskan dengan asumsi liar. Kami umat Islam ini kan mengikuti cara berpikir kalian. Nah, saya mau ditangkap polisi gara-gara Pak JJ mengutip pernyataan Pak JJ dan menjelaskan kembali kepada orang Kristen ketika diskusi. Saya dilaporkan Pak JJ gara-gara Pak JJ pernah menjelaskan satu batang dua telur itu. Jadi saya mohonlah bantuan Pak JJ untuk meminta maaf. Tolong Pak JJ minta maaf di WhatsApp ini kepada seluruh umat Kristen supaya orang Kristen tahu bahwa penjelasan satu batang dua telur itu bukan dari saya. Nah, tapi Pak JJ minta maaf saja biar tenang di Indonesia ini. Pak, bagaimana kamu mengambil ajaran asumsi itu? Itu kan hanya asumsi liar. Jadi itu nggak bisa diambil. Oh, kalian bilang ini teman saya sandiwara. Kalian akan lihat di pengadilan nanti. Kalau saya dipanggil, saya balik laporkan kalian. Ya, dan Pak JJ ini masih aktif nomornya sampai sekarang. Kalian, saya akan balik laporkan Dosma. Pertama, Dosma mengintimidasi saya, memprovokasi netizen untuk menangkap saya dan membuat orang benci kepada saya. Saya tidak terima ini. Insya Allah. Setelah saya mulai proses dan Pak JJ kita telepon, nanti semua Pak JJ menjelaskan bahwa dia minta maaf. Saya lapor Dosma balik karena pencemaran nama baik dan mengintimidasi di ruang publik dan berbicara sesuatu yang dia tidak lihat kronologisnya. Saya lapor Dosma karena dia menghujat Yesus. Karena Dosma percaya, Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus mati terkutuk. Tidak terima kalian menabuh genderang perang. Saya akan lapor kepada Pak Polda Sumut. Saya bilang sama Pak Polda Sumut, Pak Kapolda, tangkap si Dosma. Masa dia mentang-mentang pengacara, dia masuk di live saya lagi ngajarin si Ovid tentang agama Islam. Dia bilang tangkap-tangkap Pak. Saya punya bukti-buktinya itu. Saya bisa buktikan kalau itu akun asli dia. Saya punya rekaman semuanya. Tolong Pak Kapolda. Kalau tidak Bapak, nggak apa-apa. Itu urusan Bapak. Bapak yang berdosa nanti. Enak saja. Saya minta nanti saya datang sama Pak. Saya kalau diizinkan Allah bertemu dengan Pak Kapolda Sumut. Saya bilang Pak Kapolda Sumut, Pak Kapolda, saya mau buktikan si Dosma penghujat Yesus. Coba Bapak kasih saya waktu 15 menit ngomong sama si Dosma. Saya pastikan dia masuk penjara hari ini juga karena dia menista Yesus. Lihat aja kalau nggak percaya. Kalian nggak tahu, sudah banyak orang Kristen yang menista Tuhannya saya kasih di Bapak Kapolda subscribe YouTube Unirifa ya. Bapak lihat nonton diskusi kami. Masa juga ada yang kawan-kawan Kristen yang bilang gini. Si Agatha aja bilang di situ. Suruh dia subscribe dulu. Udah nonton gratis ya kan? Kita yang jelasin malah nggak di-subscribe. Kapolda ya. Kan? Ini loh Pak Kapolda, aku bilang coba Pak Kapolda nih, kalau mudah-mudahan ya Allah izinkan aku bertemu dengan Kapolda Sumut ya Allah, amin. Dan aku bisa menjelaskan kepada Pak Kapolda Sumut bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Pak Kapolda Sumut, biar Pak Kapolda Sumut tahu apa yang terjadi di ruang lingkup diskusi. Aduh, live akan berakhir dalam 57 menit. Ntar aku pakai puzzle-puzzle gitu. Kenapa pula Uni? Kenapa berakhir? Ada apa Uni? Bukan, ini apa namanya, ada kayak verifikasi puzzle gitu tuh. Geser aja, tarik puzzle. Digeser. Udah. Itu berarti nggak apa-apa. Saya Uni mau laporkan si Dosma rencana insya Allah ya.
pertama adalah intimidasi di ruang publik. Uni belum tersangka, tapi dia sudah memprovokasi netizen dengan bilang tangkap. Emang dia polisi? Dia mentang-mentang. Uni merasa terintimidasi loh, Dek. Bayangkan, Dek, kita lagi senang-senangnya diskusi bagus-bagus sama Ovid. Dia masuk ke Kemal. Uni mau laporkan ini. Tapi Uni laporkannya rencana Uni sih kalau bisa sih Uni bisa dapat teleponnya Pak Kapolda Sumut biar Uni bilang. Nanti biar Pak Kapolda Sumut. Kalau Pak Kapolda Sumut mau, kan orang Kapolda itu kan nggak sombong kan, Dek. Pak Kapolda itu kan mau kan terima telepon kita kan. Pokoknya Uni mau laporkan kembali. Karena dia telah mengintimidasi Uni sebagai mahasiswi. Insya Allah kalau nyali kalian bilang, aku jangankan Kapolda Sumut, Fir'aun aja kalau saya nanya harus berkata benar kepada kami jihad fisabilillah itu. Dipotong kepala aku sama Fir'aun, mati syahid aku. Menyampaikan kebenaran kepada orang yang adalah penguasa. Alhamdulillah ya. Pokoknya Agatha kau jangan kabur ya. Semoga Agatha tidak urus paspor. Teman-teman kita berdoa umat Islam. Semoga Agatha tidak urus paspor ke luar negeri. Biasanya mereka kabur-kaburan. Nabi Muhammad naksir Zainab pakai baju seksi. Agatha siapkan materimu ya. Tunjuk. Agatha, kau carikan dalil dan data yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab karena Zainab berbaju seksi. Kalau tidak, Agatha meringkuklah kau bersama Ratu Entok. Berdualah kau dengan Ratu Entok. Lina Wijaya, kau telah mengatakan Islam mengajarkan pembohongan. Islam mengajarkan orang-orang berbohong. Siap-siap Ratu Entok akan diinjil ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kenapa Uni jaringannya kurang ini ya? Kurang lancar atau gimana Uni? Aduh. Maaf ini. Pokoknya insya Allah teman-teman, umat Islam tenang saja. Kita dimenangkan karena benar. Saya punya bukti-bukti. Saya punya apa namanya? Kalian jangan satupun yang berbuat radikal. Jangan satupun yang mengintimidasi. Negara kita negara hukum. Jangan terjadi Poso kedua, Ambon kedua ya. Kasus itu 5.000 korban jiwa. Jangan mama kalian, adik kalian, anak kalian yang jadi korban karena kebencian. Si Rizva Situmorang itu ya. Nih, si Ayu Tobin, Andrean. Jangan kalian mau diprovokasi sama mereka yang memang benci kepada saya secara personal. Kenapa? Mereka melihat selama ini kalau saya diskusi tampar pendeta mereka. Jangan kalian ikut-ikutan. Umat Islam tenang di rumah, standby, tonton TV One, lihat Agatha menjelaskan, ya waktu itu saya sakit hati sama Uni Ripa, jadi saya bilang aja begitu. Bisa jadi dia begitu nanti di TV One. Agatha, kenapa Anda? Dia udah pakai ini kan di kerangkeng tangannya, insya Allah begitu, insya Allah simulasinya begitu, mudah-mudahan begitu ya. Dia pakai baju Shopee kan. Nona Agatha, kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad naksir kepada Zainab binti Jahsy? Anda tahu kan itu fitnah? Iya, saya minta maaf. Bisa jadi kan begitu. Pada saat itu Uni akan berkata, pikul salibmu Agatha. Pikul salibmu Agatha. Salibkan Agatha. Salibkan Agatha. Penghujat Tuhan umat Islam. Penghujat. Uni gituin kan. Ini ada di situ. Tiba-tiba si Agatha bilang, kayak si Rudi Simamora kan dulu gitu waktu ditangkap, Dek. Rudi Simamora dulu waktu ditangkap gitu. Saya buat YouTube. Saya pikir ada duitnya dari YouTube itu. Siapa yang kamu contoh? Itu Sola dibawa Pak Bom Sola BM, Julius sama Jonathan Nandar. Emang kurang ajar sih anak Batak ini ya. Giliran ditangkap dia bilang dia ngikutin orang-orang yang udah lama, padahal dia jelas ketangkap lagi kan sekarang. Terus kalau Agatha mungkin mesti dia berdalih, bisa jadi kan. Saya ikut-ikut Uni Ripa. Berdiri Uni kan. Diam kau wanita. Saya membuka komal diskusi. Kau buka komal penghujat. Kau fitnah Nabi saya. Adakah saya pernah memfitnah Yesus? Agatha, pikul salibmu. Uni teriak kan. Pikul salib Agatha. Semua orang Kristen akhirnya berdiri. Pikul. Akhirnya Agatha masuk penjara. Seperti Paulus yang pernah masuk penjara. Gitu. Insya Allah. Terus ketangkap lagi Lina Wijaya kan, Dek? Dek, ketangkap lagi Lina Wijaya kan, Dek? Ketangkap lagi Lina Wijaya, kata orang-orang kan, orang udah marah nih. Dia pakai ini. Dia ditutup kepalanya gini, pakai jilbab, mukanya ditutupin.
Kenapa Anda mengatakan umat Islam itu mengajarkan kebohongan? Dijawab sama dia kan. Saya waktu itu jadi begini. Gitu kan. Berdiri Uni lagi kan sebagai saksi kan. Kalian katakan, kabarkan Injil waktu senang, waktu benar. Kabarkan sekarang. Gitu. Jadi Uni kan mensimulasi apa yang terjadi ke depan kan. Bukan berarti Uni berbuat loh, Uni bukan nabi. Jadi Uni, ternyata Uni ini majulah si itu. Tiba-tiba muncul Bu Rasmi sama Bu Darni dari belakang, Dek. Ya kan? Tiba-tiba muncul Bu Darni. Si Ripa itu penghujatnya Pak Hakim. Si Ripa itu penghujatnya. Langsung diberi. Bu Darni pernah mengatakan bahwa kami di Al-Quran terdapat mengajarkan itu fitnah. Sekarang saya tanya, tunjuk satu video saya Bu Darni yang memfitnah Yesus, memfitnah Kristen. Langsung terbungkap Bu Darni. Tak bisa aku melawan si Ripa katanya. Nangis dia gitu. Habis itu kan Dek, Uni berdirikan. Silakan diminta Ibu Uni didampingi sama Cebi sama Julius sama Cebi, Julius, Bang Jibril. Ye di belakangan. Ye. Semangat Uni Rifa. Ada Daman yang berdiri nanti di belakang Uni itu. Cebi, Julius, Bang Jibril, Daman. Insya Allah nih kalau terjadi ya. Kalau terjadi ini Uni gak tahu nih kebayang aja begitu. Jadi Bang Zuma duduk dengan maskernya kan, memperhatikan gerak-gerik Uni kan. Kalau Uni salah-salah langsung matanya melotot. Iya Bang gitu kan. Pak Dondi dengan santainya kan, dengan topinya kan. Gue udah bilang lu diskusi jangan suka marah-marah lu, kata Pak Dondi kan. Gue udah ajarin kan sama lu. Kita ini ilmiah, akademis. Udah ada Zuma juga mantau-mantau lu, masih aja lu suka ngelawanin oten-oten penghujat itu kan. Gue bilang jangan melawan mereka. Ya Pak, soalnya mereka keterlaluan banget Pak. Kalau nggak dilawan mereka nggak sadar diri Pak. Jawab aja lu, gue bilangin emang lu dasar lu ya, kata Pak Dondi kan. Nih Pak Dondi kan gitu kalau ngomong. Datang Bang Zuma. Kata Bang Zuma. Adik kita ini, siapa bilang adik? Anak, kata Pak Dondi kan. Oh iya, anak kita ini memang sudah sering saya ingatkan, kata Bang Zuma kan. Kita kan lagi meeting tuh, kita kan istirahat tuh pengadilannya. Kan saya sudah ingatkan memang beliau ini memang bayi yang terperangkap di tubuh orang dewasa. Saya aja sering ngasih jajan beliau loh. Dia minta jajan sampai saya sering loh. Pak Dondi, kata Bang Zuma kan. Iya Bang, kok buka-buka kartu, kata aku kan. Yang gitulah. Langsung Bang Jibril menjawab dari belakang. Saya aja sering GoFoodin dia loh Bang. Tapi dia nggak ingat-ingat saya, kata Bang Jibril. Datang si Cebi kan. Saya aja juga beliin dia topi Nike waktu dia ulang tahun. Mahal itu. Langsung si Julius bilang, saya kemarin beliin dia sepatu, katanya kan. Langsung Kak Titis bilang, udah. Kalian jangan marah-marahin adik saya. Dia ini lemah lembut karena, dia ini memang begini sikapnya karena keseringan ketemu sama Oten. Jadi terguncang mentalnya. Udah jangan marah-marahin adik saya. Datang Bunda Ike kan. Iya betul, anak saya jangan dimarah-marahin. Anak saya ini adalah calon politisi Indonesia, calon menteri agama ini. Saya akan ajarkan dia ilmu politik. Ini calon menteri agama. Datang Bang Moto kan. Lu mentang-mentang banyak yang membela lu. Lupa lu sama gua lu. Ingat gak lu waktu lu jatuh? Siapa yang dorong-dorong kursi roda lu? Dasar lu jatuh, joget-joget lu kemarin di Bandung. Kata orang Kristen lu diazab sama Yesus. Entah ngapa-ngapain lu sambil joget-joget. Langsung dibilang kan. Terus diam lagi. Datang Yonatan Nandar kan. Evangelis Yonatan Nandar. Tenang Unirifa. Aku akan bersamamu membelamu sampai ke ujung angkasa. Tiba-tiba Bulma Papa dia udah hilang. Mana Bang Yonatan Nandar tadi? Dia pulang, istrinya manggil. Kurang ajar. Ngomong akan membelamu. Tahu-tahu dia pergi pulang, istrinya manggil. Ya kan? Jahat banget dia. Terus tiba-tiba Uni ditelepon sama Bang Uni ini. Nyangka dulu Bang Uni marah nih kayak gini. Apa Bang? Assalamualaikum. Tuh kan? Apalah Bang? Orang lagi jelasin dulu di TikTok. Ini lah kayak gini lah orang-orang nih. Aku dia nggak bocil di telepon. Aku lagi simulasi doang di telepon sama Bang gini loh. Ini dia nih. Netizen, tolong ya cari nama abang aku. Hentikan dia mau mencoba menghentikan aku bersuara ini. Ini loh. Apa Bang? Apa Bang telepon? Bang, tahu gini, dia aman. Ya aman lah Bang. Abang lihat aja tuh aku lagi live itu. Abang nonton kan? Abang sok-sok nanya-nanya sebenarnya Abang apa?
Enggak ada nonton dah. Itu di Uniripa 02. Oh, iya, boleh nonton. Banyak kan lah pengawalku ini loh, orang ini lama-lama aku kayak bocil sama orang ini loh. Semua salah. Dah. Ini aku ini loh, abangku ini tangkap netizen. Tolong tangkap abangku ini karena dia telah menghentikan penyampaian kebenaran ini. Laporin ya Bang sama Komnas HAM ya Bang. Laporkan abangku ke Komnas HAM teman-teman. Dia menghentikan aku mensimulasi apa yang akan terjadi. Udah. Assalamualaikum. Jadi tema kita oke. Gitu aja. Nanti mamaku lagi chat ini, Dek. Udah Dek, jangan gitu. Nanti ada apa lo orang-orang ini? Aku kan cuman menceritakan. Aku ini menceritakan ya, seandainya itu terjadi, itu akan terjadi insya Allah nanti. Karena aku punya semua data-datanya. Aku nggak. Ngapain aku bohong-bohong? Masih ada orang-orang yang selalu mengingatkan Uni, yang sayang sama Uni, bahkan sampai menelpon, merespon begitu cinta, begitu sayangnya sama Uni. Lah saya nggak ada yang nelpon loh. Iya. Kan Uni nanti telepon Lisa. Iya, Mama sudah. Ya Allah, Dinda. Kita ada Uni, ada Julius, ada Bang Jibril, ada Cebi. Semua sayang sama Lisa. Lisa. Umat Islam itu ya dengar ya, wa ummatukum umat tawahid, kita ini satu keluarga. Sakit satu ya, nih mata kita sakit, tangan kita mengelapnya Lisa. Jadi Lisa itu adalah keluarga, saudara, bahkan kata Rasulullah SAW, aku rindu dengan saudara-saudariku. Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul, kata sahabat. Bukan, kalian sahabat. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu aku, tapi mereka mengikuti aku. Allahu Akbar, Dek. Inilah Islam. Uni tunjukkan kepada Lisa bagaimana kami sekeluarga ini. Uni tidak kenal dengan Julius itu tadinya, dia mu'alaf, Dek. Tapi begitu besar perhatiannya, Dek. Ketika Uni jatuh, mereka yang dorongkan kursi roda Uni. Begitu besar. Cebi itu bukan siapa-siapa Uni, Dek. Dia kerja di Taiwan. Dia diperkenalkan di TikTok sama seperti Lisa ini. Tapi ketika Uni mulai tantrum menghadapi orang Kristen yang menghujat Allah, di bawah dia typing di ini, Uni, sabar, jangan begitu Uni. Ingat Uni bawa Islam. Inilah Uni diiringi oleh orang-orang yang sayang. Insya Allah, tabarakallah. Apalagi ada Bunda Ike sekarang. Jadi aku sebenarnya juga orang yang keras ya Uni, maka aku katakan juga sama teman-teman, aku tuh masih ada bakat untuk menghina, mencaci, menghujat, sombong, itu sebenarnya aku masih ada bakat. Tapi karena cobaan yang Allah berikan kepada aku, mungkin itu juga Allah untuk melembutkan hati aku ya. Jadi aku tuh mudah nangis teman-teman. Karena di saat proses perjalanan hijrah itu kan aku berjuang sendiri. Semuanya meninggalkan. Hanya satu orang yang waktu itu memberikan restu ridho kepada aku, itu hanya mama aku. Hanya mama aku dan berbekalkan dengan ridho mama, itu aku pergi gitu kan dengan uang 20.000 ngekos yang ukuran kamarnya 2x3 kamarnya. Itu kami berlima tambah satu baby suster aku. Jadi itu mungkin cara Allah untuk menurunkan hatiku. Ini. Lisa nangis. Iya, soalnya Uni tadi cerita di telepon mama, di telepon bapak, di telepon abang. Aku iri loh Uni. Ini udah Uni sekarang kan, Dek. Yeah. Cebi itu ada Cebi itu udah kayak mama-mama, Dek, lebih daripada mama-mama dia. Si Cebi lebih kayak mama-mama, tahu dia nelponin dia tuh kalau marah beneran loh dia. Uni katanya mau diseret nggak Uni katanya. Kemarin Uni live kan, Dek. Insya Allah Lisa begitu kok. Tapi jangan ini, Dek. Kita itu gini ya, Dek ya. Ini Uni sedikit mungkin berbagi sama Dek ya. Kadang keegoan kita itu tidak menerima kita dinasihati oleh orang lain karena kita merasa kita sudah dewasa. Padahal enggak, Dek. Berapapun umur kita, Dek, mau 40, 50, kita tetap manusia yang punya salah. Maka orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita, itulah mereka yang betul-betul sayang sama kita, Dek. Tapi kalau yang puji-puji Lisa tiap hari ya, Lisa cantik, Lisa baik, Dek, itu lemparkan pasir, Dek. Kalau ada pasir online, lempar mereka. Yang benar-benar cinta kepada kita adalah yang mereka telepon kita, mereka lagi sibuk nih, seperti Ustadz Kenama, seperti Bang Zuma, seperti guru-guru Uni, Ustadz Wafi, ya, Ustadz Alwan. Mereka-mereka yang mencintai Uni itu mereka yang kasih tahu, Uni jangan begitu. Nanti Bang udah Sondi itu
Udah Sondi ajarkan Uni belajar hukum. Ya, udah Sondi yang ngajarkan Uni belajar hukum. Ini loh Adinda, kalau seandainya nanti menista begini nih nggak boleh. Uni belajar dari udah Sondi. Hati-hati dalam berbicara. Semua keluarga Uni mensupport. Maksudnya apa? Supaya mereka ingat kamu berjalan di tepi jurang. Adikku, anakku, keponakanku, saudariku, saudaraku, kakakku. Mereka semua nasihat Uni. Kalau Uni waktu orang bilang kan Uni Ripa pintar. Enggak dek, Uni enggak pintar. Mereka lah semuanya membentuk Uni supaya menjadi lebih baik lagi dekku. Maka Lisa suatu saat kalau ada saudara kita yang menasehati dek, ya itulah yang cinta. Tapi kalau menasehati depan umum kayak gini, Lisa jangan gitu. Itu kata Imam Syafi'i bukan menasehati, tetapi justru merendahkan. Maka orang-orang yang disebutkan namanya tadi yang tidak bisa Uni seperti Kak Titis, Kak Sarah, Julius, Bang Jibril, Bang Zuma, Cebi, kemudian ada Bang Andi, ya Allah nih Bang Andi, Bang Surti Tejo, ya Bunda Risa. Mereka itu adalah orang-orang ya seperti Dini, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada kita. Kenapa? Karena mereka tidak mau kita kepleset lidah, jatuh, salah bersikap, karena mereka sayang sama kita gitu. Itu Dinda. Jadi Lisa itu dikuatkan oleh Allah dengan kesendirian dulu. Sama seperti Uni dulu sendiri. Ya, betul. Dikuatkan oleh Allah dulu. Setelah kita dikuatkan, Allah uji kita. Apakah kita sombong setelah kita kuat? Maka datang orang-orang kepada kita yang mengkritisi kita. Maka ketika kita dikritisi, enggak, aku enggak kayak gitu ya. Artinya kita telah merasa kita paling benar. Maka orang-orang itu dihadirkan. Cebi dihadirkan ke Uni. Siapa Cebi? Ustadz bukan. Ulama bukan. Kenapa Uni menghormati dia? Karena dialah orang yang membangun mental Uni. Uni semangat. Uni semangat. Uni tidak boleh begitu. Uni harus begini. Uni perempuan. Bla 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 bla. Kayak mamak-mamak mulutnya. Pengen ku cabe mulutnya kalau bisa. Tapi aku sayang kepada dia. Kak D. Kak D itu kalau ngomong itu udah. Apa kode ya? Kok gini ya dia? Tapi mereka itu betul. Mata Kak D kalau ngomong sama Uni melotot-lotot. Itu teman-teman ya, itu teman-teman ya, saya mau kasih tahu juga bahwasanya seseorang yang meneteskan air mata itu, jika kita ingin melihat seseorang yang lembut hatinya, yang Allah cintai, ini ya, ini dari guru saya Ustadz Hadi Hidayat. Jadi, Masya Allah, sama guru kita deh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin tahu orang yang lembut hatinya, yang Allah lembutkan hatinya, yang Allah bimbing dia, yang Allah sedang persiapkan dia, itu teman-teman hati-hati kalian. Hati-hati ya. Saya banyak menangis, kalian hati-hati teman-teman. Boleh jadi nanti orang saya terzolim itu ya. Dan kalian akan nanti jatuh. Amin. Jadi, amin itu, ya Allah. Orang kalau mau melihat orang itu yang sedang dimuliakan Allah ya, yang sedang diangkat, sedang diproses diangkat Allah, ya. Allah lembutkan hatinya ya, dan Allah cintai adalah orang-orang yang mudah menangis. Jadi kalian bersedih hatilah ya kalau kalian tidak bisa menangis saat melihat orang lain bersusah hati, sedang melihat orang lain kalian tidak menerima kebenaran, itu kalian justru harus menangisi diri kalian. Kenapa kalian tidak bisa menangis? Berarti hati kalian itu begitu keras dan kotor, teman-teman, sampai kalian tidak bisa menerima kebenaran. Itu kalian hati-hati. Justru saya sangat senang, sangat bahagia saat melihat orang lain itu bisa meneteskan air matanya. Saya saat melihat orang lain meneteskan air matanya saja, saya hanya melihat, saya bisa meneteskan air mata juga. Saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi saya bisa melihat seperti itu. Makanya di ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf itu salah satunya kenapa saya harus mewajibkan mereka yang membuka kamera, agar saya bukan hanya melihat, tapi saya juga bisa bukan hanya mendengar, tapi saya juga bisa melihat dan merasakan apa yang mereka rasakan. Walaupun orang itu tidak menjelaskan secara tuntas, tapi saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu teman-teman. Insya Allah, Allah. Jadi Dinda, kita kembali nih. Motivasi Komal Lisa Dayak Mu'alaf Channel, di mana Uni salah satu narasumber untuk menjawab itu. Silakan Lisa jelaskan kepada khalayak ramai apa motivasi kita. Apakah itu adalah room pemecah belah bangsa? Atau room untuk menghantam-hantam orang Kristen supaya mereka keluar dari Kristen? Atau room menista agama Kristen? Silakan Dinda, aku jelaskan. Jadi ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini pertama kali buka teman-teman, itu saya gunakan untuk berbisnis teman-teman. Jadi udah sering juga saya katakan bahwasanya ini adalah akun saya pribadi teman-teman, akun saya pribadi. Terus saya sering membuka, waktu itu saya sering diundang sama teman-teman rekan bisnis saya untuk naik ke komal mereka.
Tapi setelah saya naik ke komal mereka, apa yang terjadi? Mereka meminta saya menjadi host di atas komal mereka sendiri. Nah, jadi di situ saya pikir kalau misalnya saya masuk ke komal mereka dan saya menjadi host, rasanya itu tidak cocok. Karena apa? Karena saya tidak ada wenang di dalam room itu. Nah, jadi di situ saya mencoba memberanikan diri untuk membuka ruang sendiri ya, dan itu saya mengundang teman-teman rekan-rekan bisnis untuk sharing di atas di sana. Kami menyelesaikan persoalan-persoalan mereka yang di lapangan, yang tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kami membantu itu dan saya memberikan solusi itu. Dan juga saya panggil untuk leader-leader yang nasional yang memang sudah ahli di bidangnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sama halnya seperti yang saat ini saya lakukan. Seperti itu. Nah, jadi di situ memang saya membuka ruang ini untuk memberikan edukasi kepada banyak umat yang sedang membutuhkan. Ingat ya, saya tegaskan lagi, yang membutuhkan, yang mau belajar. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian sudah hebat, kalian sudah pintar, kalian tidak butuh, ya udah kalian pindah, geser, gitu ya teman-teman ya. Karena percuma. Orang yang tidak mau belajar, tapi kita paksa dia untuk mau menerima apa yang kita sampaikan, itu percuma teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pada suatu hari ya, jadi salah seorang apologet Indonesia ini ya, APPI. Nah, jadi dia minta ruang kepada saya 5 menit, teman-teman. 5 menit untuk menyampaikan narasinya terkait tentang diskusi lintas agama, karena dia tertarik dengan ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini dari cara saya penyampaian ya, dari cara saya berdiskusi dengan teman-teman. Kita nggak usah sebutkan karena sekarang sudah tidak baik untuk disebutkan namanya. Oh, tahu nih. Yang injak Bible ya? Kan? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi di situ karena dia tidak bisa membuka kamera waktu itu, bukan tidak bisa membuka kamera, dia tidak pernah buka kamera selama berdiskusi lintas agama, dan pertama kali dia buka kamera di ruang diskusi saya. Nah, jadi di situ dia buka kamera, saya kasih 5 waktu, kalau misalnya 5 menit, kalau dia waktu itu pernah naik, saya langsung turunkan, karena dia nggak bisa buka kamera. Terus saya naikkan lagi dengan catatan harus bisa membuka kamera. Dia buka kamera, 5 menit saya kasih waktu. Dan setelah itu adalah banyak teman-teman yang dari non-muslim beranggapan bahwasanya ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf ini adalah diskusi lintas agama. Dan saya mulai diserang saat itu nih, padahal baru 5 menit saya kasih dia waktu. Langsung ada yang masuk ke DM saya, ada yang typing di bawah. Justru itu menjadi tantangan buat saya. Saya adalah seorang wanita yang pejuang sendiri. Saya terbiasa menyelesaikan persoalan saya sendiri, teman-teman. Saya terbiasa menghadapi cobaan sendiri. Jadi saya merasa tertantang dengan typingan dan juga merasa tertantang. Calon Menteri Pemberdayaan Wanita ini. Lanjut. Masuk ke DM saya yang menghina dan menghujat saya seperti itu. Dan waktu itu diawali saya waktu itu malam Jumat, setiap malam Jumat kami itu ada yang namanya leadership camp LLC. Jadi kita ada leadership camp, di situ kami mengaji, di situ kami tauziah, di situ kami sharing, di situ kami pokoknya terkait tentang Islam di situ semua setiap malam Jumat. Nah, jadi itu kalau misalnya kami yang offline, kami itikaf, tahu ya itikaf ya. Nah, kami itikaf di situ. Jadi kami matikan handphone dan hanya berdiskusi dengan Allah. Hanya berdiskusi dengan Allah, kalau kami sebutnya itu menjemput pertolongan Allah. Begitu teman-teman. Nah, jadi di situ, habis itu dia masuk tuh. Itulah yang saya kasih waktu 5 menit. Nah, setelah itu besoknya, dia minta lagi waktu. Oke, saya kasih 30 menit ceritanya. Kebablasan teman-teman, sampai 1 jam. Nah, jadi di situ mereka udah mulai tahu bahwasanya ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf adalah lintas agama. Nah, itu teman-teman, semakin banyak tuh hujatan yang ditujukan ke saya, cacian, makian, dia masuk ke DM, menyumpah serapah kepada saya, tap-tap layar. Makasih Bang Yeskiel Taupan, Masya Allah, tabarakallah. Ini beliau ini, Bang Yeskiel, ini satu provinsi dengan saya, orang Kalimantan juga beliau. Nah, yang jadi, baik itu ya? Ya, yang baik itu, yang mau melamar Uni. Saya bilang, Abang siap nggak? Lamar Uni dapat saya gitu. Takut dia, katanya 1 aja katanya. Jadi, nah seperti itu. Jadi kebablasan 1 jam. Saya merasa tertantang karena dengan hujatan dan cacian makian teman-teman. Seperti itu. Kalau kalian lihat, pertama kali saya buka ruang diskusi Dayak Kalimantan Mu'alaf, saya pelengak-pelenguk teman-teman. Saya nggak tahu dan saya bingung
bingungnya apa? Karena saya terbiasa mencari kata-kata yang baik, ya saya sedang melatih diri saya juga ya, mengucapkan hanya kata-kata yang baik saja seperti itu. Dan sementara di dunia ini saya mendengar ekstrim sekali perkataannya teman-teman, ekstrim sekali. Saya bilang, saya takut bang, saya bilang gitu kan. Saya jujur, saya takut. Takutnya kenapa? Saya takut menyakiti hati-hati orang-orang yang tidak bersalah. Karena di saat saya menyakiti hati-hati orang yang tidak bersalah, oke, saya sudah memaafkan dia kalau dia menyakiti saya. Tapi saat dia tidak memaafkan saya, nanti persoalannya di akhirat, teman-teman. Kayak mana itu saya mempertanggungjawabkannya? Itu yang saya pikirkan. Urusan saya dengan dia belum selesai. Kalau sampai saya mati duluan atau dia mati duluan. Nah, itu yang saya kemarin menjadi pertimbangan saya. Tapi dikarenakan hujatan dan cacian makian mereka ini membuat saya makin tertantang. Akhirnya sama Uni berarti. Ya. Uni semakin dihujat semakin semangat Uni menjelaskan. Jangan hentikan saya, kata Uni. Kita jadwalkan aja bang setiap malam dari jam segini sampai jam segini. Dan waktu itu saya masih jadwalkan untuk pembahasan terkait tentang Sirah Nabawi, teman-teman. Sirah Nabawi itu saya buka dari jam 20 ya, dari jam 20 sampai jam 22. Nah, itu masih Sirah Nabawi. Saya masih tidak tertarik benar dengan pembahasan diskusi lintas agama karena saya takut menyakiti hati-hati orang yang tidak bersalah. Nah, tapi karena mereka semakin memberontak seperti itu, semakin memberuntal, semakin seperti orang kesurupan, saya semakin tertantang. Akhirnya saya majukan dari jam 8 malam sampai jam 23 saya bilang gitu. Nah, ternyata mereka semakin menjadi, saya pun juga semakin menjadi untuk menyampaikan kebenaran seperti itu. Gitu. Jadi intinya di sini teman-teman, kenapa saya membuka ruang diskusi Dayak Kalimantan ini? Saya terinspirasi dari teman-teman yang tidak baik. Saya terinspirasi dari teman-teman yang menghujat. Terima kasih kalian penghujat. Ya, saya terinspirasi dari kalian yang tidak tahu kebenaran. Itu teman-teman. Jadi saya berkat kalian kami ada. Ini betul. Untuk memberikan edukasi yang baik, untuk memberikan inspirasi yang baik dan menyampaikan kebenaran. Itu teman-teman. Doakan aku menjadi Menteri Agama ya. Insya Allah kalau aku menjadi Menteri Agama akan kuluruskan pemahaman Kristen yang tidak tritunggal ya. Teman-teman ingat ya, kalau Unirifa jadi Menteri Agama, Unirifa akan bantu umat Kristen menjalankan tampar pipi kiri kasih kanan. Insya Allah ya. Unirifa akan membantu umat Kristen. Mereka ingin membangun gereja, cari tempat yang memang sudah diizinkan. Kalau ada yang menghalang-halangi, saya akan membantu mereka. Untuk apa? Untuk membangun gereja mereka. Kalau seandainya umat Kristen ada yang tersesat bidat mikana, saya akan jelaskan. Tunggu dulu, itu bukan ajaran Athanasius. Salah kau Kristen protes. Kau Kristen Tritunggal atau Wanes? Saya Tritunggal Uni. Oke, jelaskan Tritunggal. Coba Uni dengarkan dulu. Tritunggal itu seperti Uni di rumah jadi ibu, di luar jadi sesat kau ya. Itu mikana, bidat. Jadi terus tiba-tiba ada gitu, ya. Uni yang ngajarin nanti. Masuk ke room mereka yang di sana itu kan masuk ke ruang-ruang diskusi mereka. Itu banyak sekali hujatan, hinaan, cacian, dan juga di awal-awal waktu saya buka ruang itu kan masih orang-orang yang tidak terfilter ya. Dan saya masih belum paham terkait di ruang diskusi ini gitu kan. Ternyata ini perdebatan bukan diskusi. Makanya di sini saya membuat beda dari yang beda, yaitu kita di sini ruang diskusi edukasi. Nah, Bang Jibril. Apa? Bang Jibril mampus kalian. Noten penghujat di mute kan sama Bang Jibril kan. Udah aku bilang, dengar kalian. Kalian itu aduh ya Allah, kalian tuh nggak tahu aku tuh punya backupan. Penjaga benteng ya. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya adalah bahasa-bahasa ini, kata-kata ini. Di sini kita ruang diskusi secara sehat, memberikan edukasi sesuai data dan fakta ya, berdiskusi sesuai data dan fakta. Saya tidak membuka ruang untuk kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian. Itu saya pelajari, kata-kata itu keluar teman-teman, bukan hanya sekedar terucap di lisan saya, tapi itu saya sudah mempelajari ruang-ruang diskusi yang lainnya. Begitu teman-teman. Itulah pentingnya kita belajar. Seperti itu ya. Betul. Ya, artinya kita membuka ruang-ruang seperti ini untuk untuk supaya umat Islam bisa menjelaskan agamanya dengan tenang berdasarkan keilmuan. Umat Kristen bisa belajar tentang Islam dengan tenang. Kami jaga kalian. Nah,
Dan satu lagi ya, perhatikan. Umat Islam itu adalah umat yang mana kewajiban yang paling utama selain mentauhidkan Allah adalah, ini ada, kan ini bunda aku nelpon nih, aku tuh pokoknya udahlah, marahin gak ini? Assalamualaikum bunda. Ya bun. Ya bun, salam bun. Iya iya. Siap bun, besok aja kalau gitu. Besok bisa bun, kita. Besok aja. Ya bun, bunda dengar nggak bun? Halo bun. Di kamar lagi les sama Lisa bun. Ini bun, lagi ngejelasin sama Oten ini. Ya. Bentar, aku mute dulu bun. Bentar aku mute. Ya Allah, aku baru tahu loh, baru baca typingan kalian teman-teman. Kalian kenapa? Apakah kalian butuh AC? Apakah kalian butuh AC? Kalian butuh pendingin ruangan, pendingin hati? Ini saya mau tanya dulu, dari 740 orang, ini apakah non-muslim semua? Iya, ini Bang Yaskiel, ini saya sangat suka sama beliau. Beliau non-muslim, tapi saya sangat suka sama beliau. Dan beliau bisa mengambil bisa membedakan yang baik dengan tidak baik, ya. Seperti itu. Muslim, Masya Allah, tabarakallah, Muslim ya. Soalnya typingannya lebih banyak kelihatan yang tidak Muslim sepertinya. Seperti itu. Muslim ya, Masya Allah. Dan minum obat dulu sana, biar nggak nambah tantrum. Betul itu, betul. Ya, mandi dulu. Gerah mungkin, sudah mulai gerah. Mandi dulu ya. Kan Bunda Ike kan, aku bilang, bagaimana aku nih nggak bisa, aku nih nggak boleh loh bertingkah-tingkah aneh lagi. Soalnya banyak kali yang marah-marahin kalau salah. Bunda Ike, Rifa jangan banyak-banyak nyanyi sekarang. Nggak boleh, Rifa itu bawa Islam. Ih kayak bocil aku, Ya, tapi itu serius sih Uni, boleh Lisa tambahkan nggak, izin? Boleh. Kalau nyanyi memang saran saya, Uni sebaiknya ganti yang lain lah untuk hobinya. Ya nggak boleh. Ada yang marah banget deh. Nggak marah-marah semuanya, jangan lagi nyanyi-nyanyi. Kan dia bilang, itu kan nyanyi bentuk cintaku. Itu kan nyanyi bentuk cintaku. Nggak boleh, nggak bagus, tidak sesuai katanya. Udahlah nggak apa-apa lah, Uni sadar. Kalau aku tapi aku takut dia ngomongnya dulu nih, waktu Lisa sebelum berhijrah ini, ya kan? Lisa tuh satu mobil sama teman Lisa, satu kantor. Nggak, Lisa takut Uni, Lisa takut ngomongnya kayak enggak, ini Bang Jibril deh. Bang Jibril komen kurang ajar dia. Emang durhaka dia. Nyanyi sepertinya bakat terpendam. Nih, nyanyi sepertinya bakat terpendam Uni yang mesti dipendam. Jahat banget ya Allah. Iya, jahat banget Bang Jibril. Bang Jibril gitu. Dia menghancurkan hobi Uni. Lanjut deh. Iya, jadi gitu Uni. Jadi kalau kan waktu sama temen Lisa satu kantor kan. Jadi tuh dia lagi nyetir nih. Terus dia bilang gini, Kak Rini, dia panggil Rini kan. Kak Rini, dia bilang gitu. Kita itu seperti surga dan neraka loh. Kenapa say? Gitu kan? Iya, dia bilang gitu. Aku surganya, Kak Lisa ini ahli nerakanya. Bayangkan loh Uni. Kok udah tahu dijustifikasi begitu? Aduh, takut kali iya, tuh. Karena waktu itu aku memang masih kafir dan masih jahiliyah banget. Oh, masih kafir ya? Iyalah, neraka lah Lisa waktu itu. Jadi mohon maaf nih, tarik atas nampak bawah kan, tarik bawah nampak atas kan gitu kan. Dan iya. aku tuh satu kantor yang paling terbuka itu aku, nauzubillah min dzalik. Allah. Betapa banyaknya lelaki-lelaki yang menikmati Lisa ya. Tanpa hak mereka nikmati.
Jadi kita itu jangan menilai seseorang itu dari masa lalunya atau dia yang sekarang. Boleh jadi kalau dia mengambil hidayah Allah itu, teman-teman, dia bisa lebih baik daripada kita loh. Maka saya bilang sama teman-teman, jangan menghina orang, jangan mengecis orang, jangan, pokoknya kita doakan saja dia yang baik, karena doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Uni, dia minta maaf tuh Uni, setelah kemarin dia ketemu sama saya, kebetulan saya masih pakai cadar ya. Dia awalnya nggak tahu, pas sholat di musola kan dibuka tuh, dilepas tuh cadarnya. Tante, dia bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah Uni, sekarang dia yang sering konsultasi dengan saya. Allahu Akbar. Ya, artinya inilah hikmahnya, Dek. Hikmahnya apa? Kita jangan pernah menyepelekan kasih sayang orang lain. Jadi jangan kita anggap ketika Allah menegur kita dengan caranya, mungkin memberi ujian, memberikan hukuman yang mungkin kita tanpa sadar karena perilaku kita mengeluh kepada Allah. Padahal Allah itu karena cintanya kepada kita. Oh iya, di sini sudah mau Jumat di sini, Dek. Ini harus istirahat kata Bunda Ike. Biar kita harus menghormati saudara kita yang sholat Jumat di Ternate sini sudah sholat Jumat. Mohon maaf teman-teman karena saya belajar. Oh, ini sudah mau jam 11 sih. Iya. Sebagai umat Islam kita harus harus sama-sama menghormati saudara kita. Jangan kita buka komal mentang-mentang kita perempuan, saudara kita sholat Jumat, lalu kita takutnya mereka tetap nonton kita nanti ya. Jadi kita menjadi asbab mereka lalai dari sholat Jumatnya, atau mereka pas sholat Jumat nonton kita gini-gini. Jadi aku nah, yang takutnya gitu deh. Yang takutnya gitu deh kan. Juga di sini Uni. Aku jadi Uni takutnya gitu kan. Mereka sholat Jumat nih kan, pas lagi dengar khotbah mereka nonton kita pakai headset kan, headset yang nggak kelihatan kan. Apa nggak dosa kita, Dek? Kita yang berdosa, Dek. Gara-gara kita ya kan. Iya terus kok orang khotbah juga menjibril kan? Menjibril kan dia ini juga karena dia bisu-bisukan typing kan, dia orang khotbah dia bisu-bisukan typing. Apa nggak masuk neraka nih gara-gara Bang Jibril? Dia bisu-bisukan penghujat di bawah kan? Bang Jibril membisukan typing di tempat Uni. Tiap hari gitu, hampir tiap hari dia begitu. Dia kalau udah ada penghujat. Oh gitu. Kalau Lisa yang yang akan dibisukan. Itu baru jam 10 katanya. Iya, berarti gitu. Di Besti Uni, Dek. Masih tuh dia bertemu Uni. Masih. Oh gitu. Dia tuh Besti Uni, Dek. Bang Jibril. Dengar ya. Si Bang Jibril, Julius, Cebi itu 3 orang ini Besti Uni. Wih, mereka ini kenapa Uni? Mungkin kalau ada dibilang kayak bestai. Mereka tuh udah bestai, bukan lagi besti, tapi bestai. Ya, saking bestainya apa? Mereka udah tahu busuk-busuknya Uni. Keburukan Uni mereka tuh sudah tahu, bukan karena Uni yang buka aib Uni, enggak. Mereka lihat sendiri. jadi mereka gitu loh teman-teman. Jadi kan saya masih ingat nih, Allah itu tidak menguji hambanya melebihi batas dari kemampuannya. Kenapa banyak orang yang mensupport Uni gitu kan? Ya mungkin Allah tahu nih batas kemampuannya di situ. Iya, Allah tahu. Saya single. Itu Allah tahu. Tapi Lisa kuat. Uni rapuh banget. Harus ada Bang Jibril, harus ada Cebi, harus ada Julius. Si Julius lagi marah-marah terus sama Uni tiap hari. Waktu lu ya, you tidur tuh nggak benar, you tidur jam 2. Coba you sekarang atur waktu lu. Waktu lu tidurnya yang benar, katanya ngomel-ngomel kayak nenek-nenek mereka semua. Jadi mereka ini dihadirkan Allah. Inilah kenapa Uni bilang Uni tidak layak Uni untuk mengeluh sedikit pun atas apapun yang terjadi kepada diri Uni. Yang harus Uni sampaikan adalah rasa syukur. Tiada kata yang harus ucapkan. Alhamdulillah atas dijadikan seorang Rifa oleh Allah, atas dihadirkan menjadi Rifa yang tidak seberapa ini. Syukur. Bang Jibril kesini loh. Ratusan yang aku bisukan di Lisa katanya, Masya Allah. Dia perhatian. Sebagai saudara, keren. Tapi ini ya, Bang Jibril memang teman-teman itu sering banget ya, setiap pagi Lisa live itu memang sering banget Bang Jibril itu membersihkan typingan yang tidak bersih gitu. Maksudnya typingan yang tidak baik. Masya Allah. Kalau orang-orang normal bilangnya tidak baik itu yang jahat atau yang negatif ya, tapi mohon maaf teman-teman harus belajar sekarang memahami bahasa saya. Saya itu berusaha untuk pakai bahasa-bahasa yang positif saja teman-teman. Jadi kalau misalnya saya katakan
tidak positif itu sebenarnya yang negatif ya teman-teman ya. Tidak baik itu berarti yang buruk. Jadi saya ganti semua kata-kata itu yang baik-baik agar menjadi doa untuk diri saya gitu. Iya, Masya Allah. Ya jadi rasa cinta, Dek cinta itu kalau tulus, Dek. Jadi gini ya, Uni diajarkan untuk begini. Rasa sayang Uni kepada Julius, Cebi, Bang Jibril, Kak Sarah sebagai orang yang dia ada klasifikasi nih. Kalau Uni emang Uni agak jahat deh ya. Uni tuh mengkotak-kotakkan emang deh. Jadi kalau yang kakak-kakaan sama abang-abangan tuh beda. Kalau yang bunda-bunda tuh kayak mama Uni, Bunda Ike kan, Bunda Risa tuh beda tuh. Itu bagian yang mama-mamanya. Kayak bapak-bapaknya Pak Dondi sama Bang Zuma tuh, Pak Desugi sama Bang Andi tuh bapak-bapaknya. Kalau besti-bestinya itu mereka-mereka yang apa yang ya udah kita kalau ngobrol-ngobrol aja lagi nangis ke mereka Uni nggak mungkin Uni ke Bang Zuma dimarahin lah Uni. Jadi nangis Uni itu ke Bang Jibril, Julius, Cebi gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mereka memberi nasihat. Mereka itu bukan, alhamdulillah sejauh ini mereka tidak pernah mengajak Uni untuk ayo kita demo Uni hancurkan negara ini, enggak. Mereka selalu Uni harus perbaiki diri. Jadi Masya Allah Dekku, Allah menasihati Uni melalui lisan-lisan mulia itu. Allah pertemukan Uni dengan Lisa. Sekali lagi terakhir kita close. Dan Uni sekarang bertambah lagi rasa syukur Uni dipertemukan dengan Lisa. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga merasa bersyukur sekali Uni, rasanya saya sesuatu yang kurang dari saya itu terlengkapi dari Uni. Kalau saya itu kan orangnya yang suka mendengar ya Uni ya. Saya suka mendengar. Jadi saya tuh kalau misalnya ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap saya, merespon saya dengan tidak baik, itu saya tidak akan membalas Uni. Saya akan diam. Bahkan saat saya disakiti secara fisik ya, bukan hanya secara hati, batin, lisan dan pikiran. Saya secara fisik aja saya nggak balas, saya diam Uni. Nah jadi dengan adanya Uni itu tuh Masya Allah tabarakallah rasanya tuh ini loh. Sesuatu yang kurang dari saya Allah lengkapi gitu. Ini loh Uni itu. Nah kekurangan saya dari pemahaman terkait tentang ini tadi ya dilengkapi dengan kecerdasannya Uni gitu. Yang ketidaktahuan saya dilengkapi dengan pengetahuan Uni gitu. Masya Allah tabarakallah. Ya itulah insya Allah deh. Insya Allah kita saling. Yang belum lengkap Uni. Ya kode keras itu ya. Dijemput guys, Guys, ada cara Allah di waktu yang tepat mempertemukan kita dengan orang yang menjadi asbab iman kita makin bertambah. Kemudian kasih sayang kita kepada manusia semakin bertambah, memuliakan agama Allah pun semakin effort kita semakin kuat. Insya Allah ada orang-orang itu yang akan dihadirkan oleh Allah ke hadapan kita dengan cara Allah dalam waktu yang tepat. Dan mungkin itu dia. Buah kesabaran itu terkadang ini ya, Bang Jibril itu kan belum nikah tuh. Dia sabar selama ini nunggu kan. Dia berharap dapat Wulan Guritno. Mana tahu besok tiba-tiba dia bisa melamar Wulan Guritno. Dia bilang dia mau melamar Wulan Guritno. Enggak ada yang udah naik standar dia. Kemarin kata dia bukan Wulan Guritno. Kemarin siapa lagi katanya? Ini lihat chatnya dulu ya. Kemarin dia kan bilang Wulan Guritno. Siapa Bang? Bang siapa Bang kemarin? Kalau kemarin kan Wulan Guritno udah nggak selera katanya. Siapa Bang? Cepat Bang, kasih tahu Bang. Biar kita bantuin, kita doakan. Coba Bang, biar kita tahu. Middleton, si Kate Middleton. Kan Kate Middleton itu kan yang pernah ini kan Bang, yang pernah gini-gini waktu acara kan, kayak gitu bukan? Siapa itu? Kan? Si Kate Middleton. Kate Middleton itu, kok Kate Middleton? Middleton, aku lihat dulu lah. Calon istrinya Bang Jibril. Kate Middleton. Kate Middleton itu siapa sih Kate Middleton? Kate Middleton mana gambar? Mana gambarnya? Ini kan istrinya Pangeran Charles. Pangeran ini. Iya kan? Mana Uni? Lihat Uni. Kate Middleton ini kan istrinya. Ih Bang Jibril nungguin orang lain janda. Ih jahat Bang Jibril, masa dia mendoakan orang lain masa Bang Jibril mendoakan Kate Middleton sama Pangeran. Jahat kali. Uni bisa Yesus, kenapa aku nggak bisa Kate Middleton? Dia kan nggak mengharapkan orang lain cerai Bang. Abang kan mengharapkan orang lain bercerai, dosa besar tahu. Tahbib itu ngeri loh Bang Jibril nih loh.
Aku kan mencintai Yesus kan, dia kan tidak menikah dengan siapa-siapa. Ih, jahat ih. Ih, Bang Jibril jahat banget dia. Dia mengharapkan orang lain bercerai. Kate Middleton itu masih menikah, Bang. Enggak lah, enggak sama. Beda kita statusnya. Aku mencintai orang yang jomblo. Uni, Apa mencintai istri orang? ke ruang Lisa yuk. Ke ruang Ya, Lisa, ya, ya. nanti Bang Jibril Ya. naik ya. Ya, aku close dulu untuk yang di YouTube. Sama-sama mustahil. Siapa bilang mustahil? Belum tentu ya. Yesus itu pernah turun ke dunia menurut orang Kristen, Bang Jibril. Dadah yang di YouTube semuanya. Assalamualaikum. Bang Jibril naik ya. Uni pindah ke